Selamat datang, kita bergabung kembali di perkuliahan geodesi. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan geodesi dengan memanfaatkan aplikasi ArcGIS Online. Nah, sebelum kita mulai saya akan jelaskan sedikit dulu apa itu ArcGIS Online. ArcGIS Online ini merupakan sebuah infrastruktur berbasis cloud yang bisa Anda akses melalui web browser. Yang bisa dilakukan sana banyak sekali. Anda bisa melakukan mapping, Anda bisa melakukan analisis, Anda bisa memanfaatkan peta yang interaktif di aplikasi ini ya. Secara fungsional di ArcGIS Online ini sudah cukup lengkap. Nah, ArcGIS Online ini dimiliki oleh Esri seperti yang kita sudah ketahui bersama. Nah, hari ini adalah tampilan utama kalau Anda sudah mendaftar di Learn. Secara singkat di sini yang harus Anda pahami dulu, kita sekarang berada di organisasi yang namanya organisasi Learn GIS 2. Nah, masing-masing organisasi ini memiliki user sendiri-sendiri di dalam ArcGIS Online. Contohnya misalnya di sini adalah usernya Sistem Informasi FTUKSW. Contoh organisasi yang lain misalnya ini adalah organisasi yang dimiliki oleh FTI, oleh sistem SI FTI ya. Nah, ini ada nama organisasinya di sini adalah FTI UKSW. Jadi organisasi di sini menyesuaikan. Jadi Anda hanya bisa login ke organisasi yang Anda miliki. Demikian juga kalau misalnya Anda download ArcGIS Pro, Anda harus mengisikan organisasi sesuai dengan di mana Anda mendaftar. Jadi kalau di sini Learn GIS 2. Nah, untuk ArcGIS Online saya jelaskan sedikit. Di sini ada beberapa fitur yang bisa Anda manfaatkan. Yang pertama ini ada halaman home. Kemudian ada galeri. Galeri ini berisi peta-peta yang bisa Anda akses. Jadi di sini ada banyak sekali peta yang aksesnya itu adalah satu organisasi. Jadi semua peta ini dikerjakan oleh semua orang yang ada dalam organisasi Learn GIS 2 dan dia share secara publik. Jadi ada sharing ya, ada sharing publik, sharingnya milik owner sendiri, tidak bisa diakses oleh siapapun atau diakses sharing melalui grup. Kita akan buka ini nanti, kemudian akan ada map. Di sini ada map. Nah, ini adalah jendela di mana Anda bisa bekerja melakukan analisis dan pemetaan. Kemudian saya lewati dulu, kemudian ada notebook. Notebook di sini berfungsi kalau Anda memanfaatkan deep learning. Jadi di ArcGIS Online Anda bisa menggunakan notebook untuk melakukan deep learning. Kita tidak akan mempelajari ini dan saran saya Anda tidak membuka ini dulu karena saya tidak tahu ini berapa poin yang digunakan untuk mengakses notebook. Oke, saya tadi bilang poin. Di dalam Learn ArcGIS atau dalam ArcGIS ini semua dikerjakan dengan sistem poin. Jadi kalau misalnya bukan dikerjakan sama poin ya, ada poin yang harus poin itu seperti Anda punya kredit di sini. Jadi Anda bisa lihat di My Settings. Di sini ada credits. Nah, di sini kredit saya tersisa 200 poin gini ya, 200 kredit lah, kita pakai istilah 200 kredit. Setiap proses itu rata-rata tidak menggunakan kredit, tapi ada beberapa proses yang menggunakan kredit. Jadi misalnya Anda melakukan analisis, jumlahnya tidak terlalu besar, jumlah rekornya paling hanya misalnya 50, nah itu tidak membutuhkan kredit. Nah, kredit ini akan dipotong terus sampai habis gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda melakukan analisis, selesainya dia membutuhkan 1 kredit, maka ini akan jadi 199. Nah, nanti Anda bisa lihat kontrol sendiri berapa kredit Anda dari menu My Settings, kemudian kredit.
Nah, untuk notebook saya belum pernah mencoba, jadi saya tidak tahu begitu create itu dia akan memotong berapa kredit. Kemudian di sini ada groups. Untuk groups ini adalah grup yang Anda miliki di sini. Di user saya belum bergabung dengan grup apapun, tapi Anda bisa mencari grup yang kelas. Kalau Anda cari di sini, klik di tab My Organization Group. Harusnya ini misalnya di sini sudah ada grup kelas geodesi FTU KSW. Kalau misalnya saya klik, ya saya bisa join ke grup ini. Nah, saya sarankan bagi yang belum join untuk join, karena mungkin nanti ada beberapa file yang sharing levelnya hanya berdasarkan grup. Submit request, you already request, oke. Kemudian ada tab konten. Konten ini berisi semua file atau semua layer peta, semua aplikasi, semua tools, atau di sini juga ada notebooks yang Anda miliki. Jadi ini konten yang Anda miliki. Jadi kalau Anda membuat peta, dia akan tersimpan di sini. Selain misalnya juga akan tersimpan di dalam galeri, tapi di galeri itu dia hanya menampilkan. Nah, untuk mengedit, membuat layer peta, dan di sini kita istilahnya feature ya, data vektor di dalam infrastruktur Esri kita akan menggunakan istilah feature. Nah, semuanya Anda bisa kerjakan di tab My Content di sini. Di sini ada My Favorite, ada Content Groups, kemudian ada Organization, ada Living Atlas. Ada satu hal di sini yang saya belum jelaskan. Di sini ada scene. Nah, scene ini adalah visualisasi 3 dimensi. Jadi kalau Anda bekerja dengan melihat menggunakan 3 dimensi, maka Anda bisa load di sini untuk melakukan visualisasi 3 dimensi secara online. Dan itu bisa diakses dari mana saja. Ini ada layer petanya kah? Coba kita lihat. Layer petanya tidak ada ya di sini. Oh, itu sudah muncul. Nah, ini contoh visualisasinya gitu ya, dalam 3 dimensi. Ini munculnya di scene. Jadi kalau misalnya melakukan mapping 3D, di sini lokasinya. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat satu buah layer baru. Jadi Anda bisa membuat layer baru langsung dari ArcGIS Online. Anda bisa masuk ke tab konten di sini. Di tab konten di sebelah kiri atas di sini, saya full screen dulu biar kelihatan. Di sebelah kiri atas Anda bisa lihat ada tombol create. Kita akan buat sebuah konten baru. Kalau Anda perhatikan di sini ada beberapa hal yang bisa Anda buat. Di sini ada feature layer, kemudian ada tile layer, ada notebook, ada locator. Tile layer itu untuk citra menggambar gitu ya. Jadi citra-citra ataupun feature raster biar bisa digambarkan maka dengan cepat, maka akan dibuatkan tilenya atau apa ya, kalau tile itu ya potongan-potongan gambarnya biar bisa di load dengan cepat di dalam aplikasi. Kalau misalnya Anda membuat aplikasi yang akan ditampilkan di website ataupun di perangkat mobile. Nah, notebook Anda bisa juga membuat notebook dari sini selain dari atas di sini ya. Jadi ini bisa membuat Jupyter Notebook kalau Anda mau membuat deep learning. Kemudian ada locator view, jadi membuat view dengan menggunakan ArcGIS GeoGuarding. Nanti kita akan coba kalau sempat ya. Kemudian di sini Anda bisa membuat
beberapa apps di sini dengan menggunakan builder. Ada story map, Anda bisa buat dashboard. Jadi kalau ada yang pernah melihat dashboard COVID-19, jadi salah satu caranya Anda bisa lakukan dari sini. Sebentar saya carikan contoh dashboardnya terlebih dahulu. Baik, baik, ini adalah dashboard situasi COVID-19 Indonesia. Kalau Anda lihat di sini, ini Anda bisa membuat dashboard seperti ini dengan menggunakan Create Apps dashboard ya di sini. Cuma ini tidak akan kita pelajari di semester ini, kita akan pelajari di 2 semester lagi di mata kuliah 3 semester lagi ya di mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Kemudian ada sites, jadi membuat website Anda bisa lakukan di sini. Jadi memang di ArcGIS Online ini sudah kompleks, sudah sangat lengkap. Anda bisa melakukan apapun, bahkan dari pemetaan. Nah, kita akan coba melakukan pemetaan terlebih dahulu. Jadi misalnya di sini saya akan membuat feature layer. Nah, untuk membuat feature layer, tampilan pertamanya memang mungkin agak membingungkan, tapi sebenarnya ini hanya ada template. Anda mau buat feature layernya berdasarkan template apa? Ataupun dari layer-layer yang sudah ada. Misalnya Anda sudah punya peta, misalnya di sini COVID-19 panduan bisnis gitu ya. Anda bisa gunakan template-nya dari sini. Artinya Anda tidak perlu lagi membuat satu persatu field datanya, men-setup fieldnya, tipenya seperti apa dan seterusnya gitu ya. Karena Anda sudah ambil dari template dari yang sudah ada. Di sini juga ada template standar yang disediakan oleh Esri. Ada banyak sekali. Nah, biasanya kalau Anda membuat sebuah feature layer atau vektor yang baru, Anda kan buatnya polygon, point, atau polyline gitu ya. Anda bisa cari aja di sini. Misalnya kita akan membuat tipe datanya point. Anda bisa search point. Nah, di sini ada template-nya adalah point. Untuk ArcGIS Online dia juga akan bisa menyediakan satu feature layer yang bisa berisi point, lines, dan polygon sekaligus gitu ya. Cuma kita akan mencoba yang point saja. Anda klik point, kemudian create. Ada create point layer di sini, hanya akan buat satu. Kalau misalnya Anda mau menggunakan GPS, Anda bisa centang, cuma kita tidak akan menggunakan, klik next. Untuk extend dari petanya sendiri, supaya mempermudah, Anda bisa atur di sini extend petanya. Misalnya kita akan buat sama seperti materi pertama kita ya. Kita akan membuat di lingkungan kampus. Saya akan cari Salatiga. Jalan Diponegoro. Raden Patah ke kampus harusnya berarti di sini ya, sekitar sini, kampus UKSW. Nah, ini extend, saya besarkan sedikit deh. Ini extend kita sebesar ini. Kalau sudah, Anda klik next, create feature layer. Misalnya sini saya akan membuat feature layernya, namanya adalah kampus UKSW. Kemudian teks itu Anda harus menambahkan satu buah teks, sisanya kemudian ada save in folder, ini folder Anda. Kalau sudah, kita done saja. Baik, saat selesai dia akan masuk ke sini di overview data. Jadi kita sudah membuat satu buah layer baru, namanya adalah tadi kampus UKSW. Anda bisa rename namanya dari atas sana. Nah, kemudian Anda bisa melakukan edit struktur dari
struktur data dari layer kita yang baru ini. Anda bisa klik di data. Anda perhatikan di sini objeknya masih 0 ya, belum ada poin di sana, belum ada data. Kemudian Anda juga bisa menambahkan foto dan file upload. Nah, kita akan klik di tab Fields. Ini sudah ada field standar yang sudah ada, objek ID, global ID, creation date, creator-nya, creator akan ada nama Anda nanti berarti di atas, kemudian editor, foto and files. Kita akan coba menambahkan satu buah field baru, add field baru, kita beri nama gedung. Display name juga kita samakan gedung, tipe datanya string, allow null value yes, kemudian add new field. Ya, kita sudah menambahkan satu buah gedung di sini ya. Kembali ke overview. Nah, ada beberapa cara untuk menambahkan peta ke dalam map supaya bisa kita edit. Cara yang pertama itu adalah kita membuka open in map viewer, add to new map with full editing control supaya kita bisa melakukan editing. Atau cara yang kedua, kita langsung buka dari map di sini. Map. Oke, yang tadi dia sudah auto saving otomatis. Demikian juga kalau Anda bergerak di mengerjakan di sini. Si feature layernya sendiri pada saat Anda melakukan editing, dia akan otomatis simpan. Nah, di dalam map saya jelaskan dulu. Di sini ada beberapa bagian. Ada details. Details di sini kalau Anda mau lihat petanya secara umum, Anda bisa matikan detailsnya di sebelah kiri. Tapi kalau misalnya Anda buka, di sini akan muncul. Di sini ada legenda kita. Jadi ada kontennya. Sama seperti tombol bagian layers legend di waktu kita menggunakan map Windows. Nah, kemudian ada tombol add, kemudian ada base map. Base map itu untuk mengganti peta yang ada di sini. Misalnya di sini saya coba ganti menggunakan OpenStreetMap. Base mapnya akan berganti ke OSM. Sambil menunggu, di sini ada tab analisis. Nah, tab analisis Anda bisa banyak melakukan data analisis di sini. Tapi sebelum kita coba analisis, kita akan coba melakukan editing dulu ya. Kemudian ini ada save map, kemudian ada share, print, direction kalau Anda mau melihat jarak, kemudian ada measurement, distance. Ini kalau mau lihat bookmarks Anda gitu ya. Kemudian ada tombol new map. Kalau Anda klik new map, maka dia akan membuka map yang baru. Map yang baru ini, map di sini kita bisa asumsikan dengan istilah project gitu ya. Jadi ini adalah project Anda, satu buah project di map Anda ini. Saya no saja. Oke, untuk projectnya saya bisa simpan. Anda bisa simpan. Kalau pertama kali dia akan meminta mapnya disimpan dengan nama apa. Oke, misalnya di sini saya akan simpan project saya dengan nama gedung UKSW gitu ya. Kemudian teksnya saya kasih UKSW. Deskripsinya saya abaikan saja. Folder kita simpan di sana, kemudian save map. Nah, ini sudah ada gedung UKSW. Anda bisa edit namanya kalau memang Anda tidak cocok dengan nama tersebut. Kemudian di sini ada create presentation, itu akan dijelaskan nanti. Nah, untuk menambahkan data, Anda bisa klik di tombol add. Di tombol add ini ada beberapa pilihan menambahkan data. Yang pertama, saya mau coba yang dari sini dulu, add layer from file. Add layer from file itu memungkinkan Anda untuk menambahkan data Anda sendiri. Nah, di sini Anda bisa tambahkan dalam bentuk shapefile, kemudian juga dalam bentuk CSV yang ada tentunya yang ada koordinat X dan Y-nya. Kemudian kalau menggunakan GPS, Anda bisa menggunakan tipe data GPX ataupun menggunakan
tipe data GeoJSON. Itu yang pertama. Jadi Anda bisa menambahkan layer dari file. Kemudian Anda bisa menambahkan layer dari web. Dari web ini kalau misalnya Anda memiliki akses ke service. Nah, untuk service ini saya akan jelaskan lebih lanjut di belakang. Jadi Anda sebenarnya baik di ArcGIS Online ataupun di ArcMap ataupun di ArcGIS Pro, di ArcGIS Pro, Anda bisa tetap melakukan ini, menambahkan dari service. Jadi di sini ada misalnya ArcGIS server side, ada beberapa server side misalnya milik Disduk Capil di Indonesia gitu ya, Anda bisa manfaatkan untuk datanya. Cuma tidak semua bisa dilakukan. Jadi query datanya mungkin ada yang tidak bisa query, ada yang tidak bisa ekspor data dan seterusnya. Kemudian juga di sini ada search for layer. Nah, ini search for layer kita akan mencari data yang ada di organisasi ini. Berarti ada di organisasi Learn2, tentunya yang di-share ke Anda. Kalau diperhatikan di sini ada langsung muncul tadi kampus UKSW karena dia berada di tab My Content. Nah, cuma Anda bisa klik di sini My Organizations. Nah, di sini ada banyak sekali data dari organisasi-organisasi yang lain gitu ya. Nah, ini cukup banyak, baik TA gitu apa. Kemudian juga dari grup, kalau Anda sudah join ke grup, data yang tershare, karena saya tidak ada grup di sini, tadi belum di approve. Jadi ini masih kosong. Kita akan coba menambahkan data kita yang tadi dari My Content. Di sini ada kampus PSW. Anda bisa klik di sembarang tempat di sini. Di sini ada keterangannya. Dibuat oleh siapa, kapan begitu ya. Kemudian Anda bisa simpan di sini. Kalau misalnya Anda simpan ke dalam favorit, Anda bisa klik add to favorite supaya Anda bisa mencari peta yang sudah Anda marking sebagai favorit. Oke, kemudian untuk menambahkan, Anda bisa menambahkan dari tombol plus di sini ataupun menambahkan dari tombol add to map. Oke, ini saya close. Nah, untuk melihat dia sudah muncul atau belum, Anda bisa cek di tab konten, details, konten. Di sini sudah ada satu buah layer kampus UKSW. Nah, dia memang masih kosong, masih belum ada data di dalamnya. Anda bisa edit, lihat datanya di situ dengan klik di tombol show table. Di show table dia masih no data gitu ya, masih belum ada data. Oke, kita akan coba menambahkan record data gedung ke dalam tabel-tabel ini, tabel di kampus UKSW ini. Misalnya saya coba menambahkan. Nah, untuk menambahkan Anda klik di tombol edit. Di sini ada add feature. Jadi Anda bisa menambahkan feature di sini. Klik satu kali di sana, kemudian Anda bisa klik, misalnya saya tambahkan di sini, klik data satu kali. Kalau misalnya loadingnya lama, ditunggu saja, tidak usah diklik berkali-kali. Di sini misalnya saya beri nama gedung Fakultas Ekonomi, gitu ya. Oke, save-nya di mana? Tidak perlu karena dia akan langsung tersimpan. Anda tinggal close saja. Kemudian untuk menambahkan data yang baru, Anda bisa klik di new feature lagi. Saya tambahkan klik di sini. Tambahkan gedung administrasi pusat. Oke, langsung di close. Dia otomatis akan tersimpan. Datanya sendiri dia akan otomatis tersimpan. Jadi kalau misalnya saya klik new map atau di tempat Anda tiba-tiba listriknya padam,
Open map, are you sure you want to open another map without saving? Saya klik aja yes gitu. Dia akan menyimpan data tadi secara otomatis selama tentunya requestnya selesai gitu ya. Dia akan tersimpan otomatis di server. Nah, kalau misalnya di sini kita coba tambahkan data yang tadi, search for layer, kampus UKSW, tambahkan. Baik, data tadi di sini sudah ada ya, 2 data. Nah, Anda juga bisa melakukan editing. Kalau misalnya ini Anda bisa hapus dan Anda bisa buat yang baru begitu ya di situ, atau Anda bisa geser-geser di sini. Nah, untuk melakukan konsep editnya, Anda klik dulu 1 kali di situ, kemudian baru Anda bisa geser. Baik, itu untuk edit. Jadi ini konsep awal di mana Anda bisa membuat data baru, kemudian menyimpannya gitu ya. Nah, sekarang misalnya ini saya ke konten dulu, ke bagian konten. Sekarang kita akan melihat konsep sharing dari data kita. Oke, ini tadi web map. Web map itu adalah project Anda gitu ya. Ini adalah si layer itu sendiri. Kalau tadi saya klik web map gedung UKSW, misalnya saya buka saja web map, saya klik yang web map, harusnya dia masih tidak punya layer apa-apa di sana. Yes, open the map. Harusnya dia masih belum memiliki layer apa-apa karena saya belum menyimpan project ini. Waktu tadi saya buat new map karena saya belum simpan si layer gedung tadi, belum saya simpan si layer kampus, belum saya simpan. Oke, misalnya ini saya tambahkan di sini. Dia loading. Oke, sudah masuk. Kemudian saya klik tombol save. Saving. Nah, di sini kalau misalnya saya buat new map kosong, tapi kalau misalnya saya ke bagian konten, nah di sini ada 2 ya yang harus diingat. Gedung UKSW itu adalah project atau kita bilang dengan istilah map. Kampus UKSW adalah datanya itu sendiri. Jadi Anda untuk membedakan, Anda bisa lihat di tulisannya di sini. Kalau dia web map itu artinya adalah projectnya atau mapnya, petanya sendiri. Nah, sedangkan di sini adalah layernya atau datanya, data spasialnya di sini ya, yang berisi vektor dan data spasial beserta atributnya. Ya di sini. Kalau di sini hanya projectnya saja. Oke, tadi saya bilang kita akan coba membuat melihat sharingnya. Nah, untuk melihat sharing, siapakah yang bisa mengakses peta Anda ini atau mengakses feature layer Anda di sini? Anda bisa klik di kampus UKSW, Anda bisa klik misalnya di feature layer, saya akan klik. Nah, di sini ada share. Tombol share. Tombol share di sini settingnya masih owner. Dia hanya owner. Kemudian di sini ada organisasi. Organisasi itu ya seluruh organisasi LearnGIS 2. Seluruh orang yang masuk di organisasi LearnGIS 2. Kalau everyone public, semua orang yang tidak perlu login pun bisa melihat data Anda gitu ya. Nah, Anda bisa share-nya dia hanya di grup saja. Jadi karena saya belum memiliki grup di sini, Anda bisa share supaya bisa dilihat di grup saja, misalnya di grup kelas geodesi saja. Oke, kalau misalnya di sini saya share ke organisasi,
saya simpan. Nah, maka dari sini seluruh orang yang mengakses atau sudah mendaftar di organisasi Learn 2 di sini, Learn GIS 2, ini bisa mengakses peta saya. Nah, mengaksesnya seperti apa? Dia bisa mengakses seperti apa? Saya bisa atur di tab setting. Nah, masuk di setting, di sini yang Anda harus perhatikan pada saat Anda melakukan sharing ke publik ataupun ke grup ataupun ke organisasi, jangan lupa memperhatikan yang ini. Nah, di sini feature layer hosted, dia editingnya tulisannya enable editing. Jadi siapapun yang bisa membuka ini, yang bisa buka, dia akan bisa melakukan edit. Nah, dia bisa hapus, dia bisa menambah data Anda. Nah, kita tidak menginginkan ini terjadi. Oleh karena itu, sharingnya editing bisa dinonaktifkan. Jadi orang tidak bisa melakukan edit terhadap data Anda. Tapi kalau misalnya orang tidak boleh edit, tapi orang boleh simpan data Anda. Boleh simpan data Anda ke dalam format yang lain. Misalnya disimpan ke dalam shapefile atau disimpan ke dalam GeoJSON. Kalau Anda mengizinkan, maka ini Anda bisa klik export ini, allow others to export to different formats. Nah, kalau di sini jangan lupa di save. Jadi pastikan kalau memang Anda tidak ingin, misalnya ada tugas kuliah di sini, tidak ingin data Anda hilang, maka enable editingnya dimatikan. Tapi kalau Anda masih boleh data Anda di-copy orang lain, ekspor datanya dihidupkan. Oke. Nah, tadi saya sudah menjalankan membuat peta, kemudian melakukan penyimpanan data. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya saya mau memanfaatkan ini di tempat lain? Nah, di sini ataupun peta yang lain ya. Di sini ada tab ekspor data. Anda bisa ekspor dia ke dalam tipe-tipe data yang ada di sini. Kalau save file Anda simpan ke komputer Anda ini semua. Nah, yang bawah di sini Anda mengekspor dia ke dalam future collection. Jadi kalau misalnya saya klik ekspor, dia akan mengekspor data Anda, menduplikasi data Anda ini ya ke dalam sini lagi, masuk ke dalam konten lagi. Jadi misalnya kalau misalnya di sini saya buat kalau itu kampus KSW kampus KSW 2 begitu ya. Jadi dia menyimpan. Jadi Anda bisa menduplikasi data orang lain dengan seperti ini. Tapi ini saya cancel saja. Nah, tadi sudah dilakukan beberapa hal, sekarang kita akan lihat. Kira-kira pada saat saya melakukan proses tadi, berapa kredit yang dibutuhkan oleh saya gitu ya. Harusnya tidak ada ya. Ini tidak menggunakan kredit. Jadi sebagian besar fungsi itu memang yang edit biasa itu tidak membutuhkan kredit dari ArcGIS Online. Baik, ini adalah pengenalan dasar dari ArcGIS Online.